Sarangi. Hai Sobat Politician Academy, jumpa lagi dengan saya Fortuna Ragil Kumala. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengupas tuntas tentang buku yang berjudul Winning Strategy karya Bapak Bongas Adi Chandra bersama dengan Politician Academy. Halo Pak Bongas, apa kabar? Halo Fortuna, terima kasih, sehat alhamdulillah. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Bongas udah meluangkan waktunya dan bersedia nih buku yang sekeren ini mau dibahas secara tuntas di Politician Academy. Nah, Pak Bongas, ini kan bukunya keren banget ya mengenai strategi dalam berpolitik ya. Boleh diceritain nggak sih atau secara singkat gimana sih inspirasi dan tujuan Bapak dalam membuat buku ini? Baik, jadi malah buku ini merupakan hasil pengalaman saya selama kurang lebih 10 tahun di dalam dunia politik. Kebetulan sebelum masuk ke dalam dunia politik saya adalah dosen gitu ya. Kemudian saya masuk ke dalam dunia politik. Nah, di dalam dunia politik itu juga saya kemudian banyak membantu mendampingi calon-calon legislatif untuk bisa duduk di legislatif. Di semua tingkatan, ya, bukan hanya RI, tapi juga tingkat 1 maupun tingkat 2. Dari pengalaman tersebut, saya melihat ternyata banyak sekali orang tertarik mau menjadi anggota dewan, tetapi mereka nggak tahu caranya. Tapi ada juga fakta lain bahwa banyak yang seolah-olah ngerti caranya, tapi ternyata itu cara yang keliru dan salah. Nah, disinilah kemudian saya melihat, ini data 2019 saja ya. Dari sekitar 20.000 posisi legislatif di Indonesia, baik di DPR RI, DPD RI, DPD tingkat 1 dan DPD tingkat 2, dari 20.000 kursi yang ada, itu sekitar 246.000 orang memperebutkan posisi itu. Ya, sehingga saya melihat, wah, ini persaingannya tinggi sekali ya, kompetisinya tinggi sekali, dan di sini mereka untuk menang, berarti mereka membutuhkan strategi khusus yang membedakan mereka dengan orang lainnya dan membuat rakyat atau pemilih itu mau memilih mereka. Nah, dari pengalaman dan pengetahuan itulah kemudian saya menggabungkan, merefleksikan kira-kira langkah-langkah apa yang selama ini sudah terbukti berhasil dan kemudian saya tuangkan ke dalam buku ini. Wah, menarik banget ya Pak. Ternyata dalam menciptakan buku ini emang benar-benar ada niat tulus nih yang baik dari Bapaknya. Lagi pula juga Bapak udah berkecimpung ya, udah lama di dunia politik, apalagi juga ditambah jadi dosen ya Pak. Jadi cocok banget untuk menciptakan buku yang sekeren ini. Oh ya Pak, setelah saya baca-baca tadi, kurang lebih ada 10 bab ya di buku ini, betul? Nah, di bab pertama itu ada yang membahas tentang konsep politik. Nah, mengenai konsep politik, apalagi kita akan membahas tentang isu nih yang ada di masyarakat, pandangan-pandangan mereka, yang dimana mereka mengatakan bahwa politik ini terlalu banyak negatifnya, terlalu banyak kotornya, apalagi karena mereka berprinsip buktinya pejabatnya aja banyak yang korupsi dan lain sebagainya, yang dimana udah menjunjung tinggi sumpah sucinya mereka. Nah, menurut Bapak itu seperti apa ya Pak berdasarkan konsep dari buku ini? Baik, jadi kalau saya melihat politik itu sebetulnya adalah salah satu konsep yang paling banyak disalah mengertiin oleh orang-orang kebanyakan. Jadi politik itu pada dasarnya merupakan ilmu atau seni mengenai kekuasaan. Jadi tentang kekuasaan, bagaimana cara menjalankan kekuasaan, bagaimana cara memperebutkan kekuasaan, bagaimana cara kemudian berkompetisi di dalam politik, bagaimana kemudian bisa mempertahankan kekuasaan dalam jangka waktu yang lama. Ini semua bagian tentang politik. Nah, oleh karena itu menurut saya politik ini seperti instrumen. Jadi kalau instrumen dia harusnya netral dan bebas nilai. Ya, sebagai contoh, misalnya kita melihat pisau. Ya, pisau itu kan adalah instrumen. Dengan pisau tersebut kita bisa membantu tugas-tugas manusia, misalnya seperti mengupas buah, memotong daging, berburu. Seorang chef yang baik bisa menghasilkan masakan yang nikmat gitu dengan pisau tersebut. Tetapi pisau juga bisa dipergunakan untuk maksud-maksud yang tidak baik, ya, misalnya seperti mencuri,
kemudian merampok, bahkan juga membunuh seorang manusia. Nah, jadi apakah pisaunya yang salah? Bukan pisau yang salah, sama seperti politik. Karena tujuan politik sebetulnya adalah kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi masyarakatnya. Sama juga tujuan pisau. Tujuan pisau itu seperti itu. Nah, apa yang membedakan sesuatu itu menjadi baik atau buruk itu adalah siapa yang memegang pisau tersebut atau siapa yang menjalankan politik. Kalau yang menjalankan politik adalah orang-orang baik, maka politiknya akan berjalan dengan baik karena tujuannya mulia. Tetapi kalau yang memegang instrumen tersebut orang-orang yang buruk, maka politiknya akan jadi buruk. Dan disinilah saya pikir esensi dari buku ini, di mana dengan saya membagi sharing pengalaman-pengalaman dan pengetahuan ini, membuat orang-orang baik, orang-orang yang mempunyai integritas, orang-orang yang mempunyai visi untuk betul-betul membangun negara ini, membangun daerahnya, itu berbondong-bondong masuk ke politik sehingga proses politiknya dan hasil-hasil politiknya bisa semakin baik. Wah, jadi politik ini memang tidak buruk atau negatif yang dipandang-pandang masyarakat ya Pak. Balik lagi ke orangnya yang menyalahgunakan, seperti bahasanya Bapak tadi, pisau kalau dipegang safe yang benar akan jadi makanan yang enak. Tapi bisa juga menyalahgunakan seperti merampok tadi atau bahkan membunuh orang. Bener kan, kriminal. Nah, di bab ini ada 7 mitos pemilu ya Pak. Salah satunya yang buat saya penasaran yaitu pada poin pertama, banyak uang artinya menang. Berarti kalau kita membahas tentang banyak uang, seperti mohon maaf nih misalkan artis-artis atau enggak yang udah banyak duitnya deh intinya, berarti kalau mereka udah mau menjabat nih, mau mencalonkan diri, berarti udah pasti menang Pak. Karena orang-orang tuh masih beranggapan ya elah kalau kita orang susah nih, kita orang nggak banyak duit, nggak banyak duit, otomatis kalah ya, pasti bakal menang yang banyak duit. Apa itu benar Pak? Gimana menurut Bapak? Baik Mala, jadi memang di tengah masyarakat itu sekarang banyak pemikiran bahwa asal lu punya banyak duit, lu udah pasti bisa menang. Ya, apalagi di pileg, pilkada, dan lain sebagainya. Nah, saya mau katakan satu hal, bahwa uang itu memang penting di dalam proses pemilu, ya, pemilihan, ya, karena kos politik itu harus dikeluarkan. Tetapi uang dalam pengertian seperti yang dipahami oleh banyak orang itu adalah yang disebut sebagai money politik, ya, atau politik uang, di mana kita membeli orang untuk mendapatkan dukungan atau istilahnya vote buying, ya. Nah, inilah yang menurut saya tidak tepat. Makanya kenapa saya di situ mencantumkan bahwa ini mitos. Karena dalam perjalanan saya menjadi konsultan politik, saya bisa membuktikan bahwa mereka yang mempunyai biaya relatif kecil atau cukup saja, mereka bisa terpilih. Atau kebalikannya, mereka yang punya banyak dana, banyak duit, itu bisa tidak terpilih juga. Jadi kuncinya sebetulnya bukan di masalah banyak atau besarnya duit, tetapi lebih kepada mereka ngerti nggak sebetulnya strateginya. Nah, inilah yang saya bahas di sini dan saya sebutkan itu adalah mitos. Karena saya berani taruhan, atau misalnya teman-teman bisa lihat di parlemen di daerah teman-teman, kalau uang menjadi sangat penting, yang mengisi kursi parlemen semuanya adalah orang-orang kaya. Ya, padahal kalau kita lihat persaingan kemarin di 2019 atau pemilu-pemilu sebelumnya, tidak semua orang kaya pun bisa memenangkan kompetisi tersebut. Gitu. Wah, ternyata nih ya, kalau banyak uang itu belum tentu menang, bahkan sebaliknya orang yang nggak banyak duit bisa jadi mereka yang menang ya Pak. Betul. Nah, itu harus dicatat ya semuanya buat sobat politician. Nah, di selanjutnya nih Pak, di poin ketiga ada populer sama dengan terpilih. Artinya, orang yang terpilih, misalkan orang itu tenar nih di suatu daerah atau kampungnya ya, udah pasti menang. Itu benar nggak? Nah, popularitas ini juga menarik dan tricky. Karena betul, untuk bisa terpilih, orang mesti mereka kenal dulu. Dan ini konteks popularitas. Tapi popularitas pun tidak menjamin mereka terpilih. Karena kalau popularitas berarti pasti terpilih, maka panggung legislatif kita sudah dipenuhi oleh penyanyi, public figure, atlet-atlet, bintang film, seperti itu. Dan ternyata tidak. Kita lihat bahwa dari setiap pemilu ke pemilu, tidak semua bintang film terpilih, tidak semua artis terpilih, tidak semua penyanyi terpilih.
Memang ada yang terpilih gitu ya, tetapi menurut saya disinilah bagaimana seseorang mesti bisa merubah popularitas dikonversikan menjadi elektabilitas, dan ilmunya ada di dalam buku ini. Ternyata banyak duit dan populer atau terkenal itu tidak menjamin kita untuk terpilih menjadi anggota dewan. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih untuk Pak Bongas. Untuk pembahasan selanjutnya ditunggu untuk next episode. Terima kasih. Dadah. Sarangi.